Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel yang tahu saya. Nah, video ini saya buat khusus buat teman-teman yang mungkin kiranya belum mengerti apa itu SolidWorks. Jadi, video ini juga saya buat untuk teman-teman yang pemula di SolidWorks, dan video ini juga bahan belajar buat saya. Jadi, di video ini akan saya sampaikan perkenalan tentang SolidWorks dan tool-tool apa aja yang ada di dalamnya. Jadi video ini khusus buat pemula dan kemungkinan akan ada beberapa sesi. Untuk itu tetap terus stay tune di channel ini. Thank you. Nah, jadi di langkah pertama yang seperti biasa, apa sih software SolidWorks itu sebenarnya? Jadi yang perlu teman-teman ketahui, software SolidWorks itu adalah software yang digunakan untuk mendesain atau mensimulasikan, ataupun kita jadikan dia sebagai alat untuk menggambar sesuatu yang kita akan produksi ataupun kita ingin ketahui dari bentuk simulasinya. Jadi banyak sebenarnya fungsi dari aplikasi SolidWorks ini. Namun teman-teman, saya rasa itu sudah cukup mengerti apa sih sebenarnya aplikasi SolidWorks itu. Jadi ya, teman-teman bisa membukanya melalui menu Windows ataupun biasanya ada di desktop teman-teman seperti ini. Nah, jadi kalau di menu Windows-nya teman-teman bisa ketik SolidWorks dan teman-teman bisa buka. Nah, di sini di interface ini teman-teman akan melihat ada gambar rumah atau home, yang artinya kita memasuki menu awal dari SolidWorks. Kemudian di sini ada juga new, atau kita akan membuat desain baru. Kemudian ada juga open untuk membuka file teman-teman. Kemudian di sini ada juga yang namanya option. Nah, di option ini teman-teman bisa mengatur semuanya di sini. Kemudian di sini juga ada add-in. Nah, apa sih add-ins itu sebenarnya? Jadi add-in itu adalah alat fitur lebih dari SolidWorks. Nah, yang teman-teman biasanya gunakan mungkin ada menggunakan motion ataupun simulation ataupun yang lainnya, atau katakanlah toolbox library-nya. Nah, teman-teman bisa tambahkan fitur ini ke dalam aplikasi SolidWorks-nya. Kenapa sih? Mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih nggak ada secara langsung di dalamnya? Karena SolidWorks itu sendiri adalah aplikasi yang cukup berat. Jadi kalau seandainya teman-teman mungkin menginstal ini semua, itu akan berat sekali buat laptop atau komputer teman-teman. Jadi sehingga kita diberi pilihan untuk fitur apa aja sih yang mau kita aktifin atau yang perlu kita gunakan. Jadi kalau yang seandainya tidak perlu, ya teman-teman tidak perlu aktifkan, karena itu akan menambah beban buat pada saat perjalanan. Mungkin di sini saya gunakan hanya photo view 360 dan motion kali ya. Nanti simulation kita akan gunakan di kemudian hari. Nah, setelah itu oke. Jadi langsung aja kita masuk ke awal. Nah, di sini teman-teman klik aja new. Dan di sini ada 3 pilihan, yaitu part, assembly, dan drawing. Jadi part itu adalah untuk penggambaran satu item. Jadi kita nih contohnya menggambarkan sepatu roda. Kita perlu menggambar sepatu dan rodanya, kemudian ada bracketnya. Jadi untuk itu kita perlu memecahnya ke dalam 3. Jadi kita menggambar bracketnya sendiri, kemudian gambar sepatunya sendiri, kemudian juga menggambar rodanya sendiri. Itu di part. Kemudian setelah kita selesai menggambar ketiganya, lalu kita mengassembly-nya atau menyatukannya di menu assembly. Jadi menu ini digunakan untuk menyatukan seluruh part-part tadi menjadi satu bagian. Kemudian ada juga yang namanya menu drawing. Jadi kalau teman-teman sering buat gambar teknik yang untuk menunjukkan informasi kepada orang lain menggunakan gambar,
teman-teman bisa gunakan di menu drawing ini. Jadi sangat simple, dan ini nanti bakal kita jelaskan di video-video selanjutnya. Untuk kali ini saya jelaskan sedikit tentang part. Teman-teman langsung klik aja part. Nah, untuk tampilan awal dari part itu, saya contohkan sini. Oke, jadi di sini ada yang tadi, yaitu namanya adalah menu bar. Ada file, kemudian ada edit, view, insert tool, photo view, dan lain-lain. Inilah namanya menu bar. Kemudian setelah itu, di sini juga seperti tadi toolbarnya. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada fitur, sketch, markup. Nah, inilah namanya command manager atau perintah manager. Ada perintah fitur, sketch, markup, evaluate, MBD, render tool, SolidWorks add-ins, dan lainnya. Jadi banyak menu yang bisa teman-teman tambahi secara manual ataupun otomatis nantinya, tergantung kebutuhan teman-teman. Setelah itu di sini ada juga yang namanya fitur manager design tree. Jadi kalau seandainya teman-teman menggambar, saya contohkan saja di sini, teman-teman membuat gambar di sketch, dan teman-teman mulai dari mau mulai dari bagian depan atau dari bagian atas top gitu ya, atau teman-teman dari samping atau right plane lah, katakan sini teman-teman contoh dari atas atau top plane. Nah, sini teman-teman bisa melihat di kiri ini. Di kiri ini namanya adalah fitur manager design tree. Jadi sekumpulan fitur yang teman-teman gunakan di dalam desain teman-teman. Nah, kemudian ada juga yang di sini teman-teman lihat, ini adalah heads up view toolbar. Jadi sekumpulan toolbar yang bisa teman-teman gunakan pada saat desain. Nah, untuk penjelasannya nanti agar mudah dipahami, saya akan menjelaskannya pada saat proses desain nanti di video berikutnya. Di sini kita akan melakukan perkenalan aja supaya teman-teman tahu apa sih namanya dan apa sih fungsinya gitu. Kemudian di sini juga ada sketch origin. Jadi teman-teman bisa ubah dia melalui ini. Nah, ini adalah X, kemudian ini adalah Y. Jadi sketch originnya itu teman-teman bisa arahin, dan teman-teman bisa lihat bahwa ini sketch originnya lagi tidak benar. Seperti ini. Kemudian ada juga di sini teman-teman lihat X, Y, Z. Nah, ini adalah reference stride-nya. Jadi kalau di sini ada 2 jalur atau 2 arah, di sini terdapat 3 arah, di mana yang melihat gambar kemana ke atasnya, kemana Y-nya, dan kemana Z-nya. Kemudian yang petak putih ini, di mana tempat-tempat teman-teman menggambar, itu dinamakan adalah grafik area. Jadi grafik area inilah tempat teman-teman melakukan area penggambaran dari desain teman-teman. Kemudian di sini juga ada yang terlihat X sama ini, atau biasanya checklist. Nah, di sini adalah confirmation corner. Jadi indikator lah, katakan seperti itu. Jadi kalau setiap teman-teman mau gambar sesuatu, dia akan mengkonfirmasi kembali iya atau tidaknya di sini, di 2 ini. Kemudian di bawah ini juga teman-teman bisa lihat. Dan di bawah ini adalah namanya sketch status bar gitu. Jadi teman-teman bisa lihat status barnya di mana. Contohnya titik ini berapa, titik ini berapa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk video pertama ini, pengenalan tentang interface atau menu-menu pada SolidWorks. Tonton terus video kita, dan jangan lupa jika kalian suka dengan video ini untuk tekan tombol like, komentar, dan subscribe di channel ini.
dan nantikan video berikutnya untuk penjelasan lebih lanjut. Terima kasih, sampai jumpa.